mingguan gitu kan. Nah terus yang kelebihannya ini semuanya bisa terakses gitu loh. Terus di dalam sini ada materinya, terus video pembelajaran, terus ada kuis, ada untuk pengumpulan tugas siswa nanti. Terus kekurangannya tadi sudah. Terus habis itu itu saja dari model ini. Untuk pengerjaannya susah gampang sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajaran kita, alhamdulillah kita berdoa dulu terlebih dahulu, yaitu ketua kelas. Persilakan. Baiklah, mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selesai sudah. Ibu mau minta tolong nggak? Lihat kanan kiri kalian ada terdapat sampah? Tidak ada, Bu. Baik, sini ibu akan absen ya. Ya, Bu. Tadi siapa yang tidak masuk hari ini? Ini ya, Bu, ini ya. Ya, baik. Nah, ada yang ingat materi sebelumnya apa? Perumusan, Bu. Baik, kita di sini. Ibu ada SPP. Apa, Bu, SPP-nya, Bu? Ketemu satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Indonesia untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, di sini kita ibu akan mengasih link LMS biar supaya kalian mengakses. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini kalian sudah masuk. Di sini ada pertemuan yang ke sebentar ya. Nah, di sini materi kita yaitu apa anak-anak? Tata negara dan pemerintahan, Bu. Baik, pinter. Nah, di sini ada tentang konsepnya ya, yaitu ada pertama lembaga penyelenggaraan yang bisa kalian pahami berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada organisasi siswa intra sekolah yaitu OSIS yang menjalankan fungsi eksklusif. OSIS menyusun sebagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakan dalam suatu periode pengurusan. Ada juga majelis permusyawaratan kelas itu MPK. MPK ini di beberapa sekolah yang dinamanya oleh Kongres Siswa yang menjalankan fungsi legislatif. Demikian pula halnya dalam lingkungan negara ada lembaga penyelenggara negara yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Sesuai dengan undang-undang, jika sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada
kehilangan independennya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat dan kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. Yaitu ada lagi lembaga legislatif. Lembaga legislatif siapa yang tahu di sini? Saya Bu. Baik, apa itu legislatif? Legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankannya Bu. Nah, minder. Sudah dijelaskan oleh saya tadi, lembaga legislatif itu adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Nah, dalam hal ini diwujudkan dengan pilihannya dari perwakilan rakyat dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif presiden. Nah, di sini ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang, dan dalam hal ini diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Yaitu ada lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara, itu APBN. Nah, di sini ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu ada dua jenis. Ada sistem pemerintahan yang berjalan dengan berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, di sini ada perbandingan sistem pemerintah presiden dan parlementer presidensial. Yang pertama itu ada presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua ada presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Yang ketiga ada perdana menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dan ada juga presiden atau raja ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Nah, dari sini ada sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa, seperti pasca kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949, yang dimana Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang terus ada Republik Indonesia Serikat tahun 1909 sampai 1990, dan juga ada UUDS 1990, pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan reformasi. Kalian tahu di sini ada pemerintahan daerah provinsi atau kota dan kabupaten. Kelahiran buku nomor 22 tahun 1999 memiliki semangat memberikan otonomi kepada daerah. Yaitu ada juga pemerintahan daerah istimewa. Kedudukan istimewa dalam UUD 1945 ini diatur dalam pasal 18 UUD RI tahun 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuknya susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran. Kalian disimak ya. Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bentuk dan kedaulatan negara. Semoga kalian semakin mengenali Indonesia, ya. Ternyata Indonesia itu luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih sepanjang 5.245 km. Jika mau disepadankan, sama dengan dari Inggris di Eropa Barat sampai Turkmenistan di Asia Tengah. Bayangkan betapa panjangnya wilayah Indonesia. Kita bersyukur hingga saat ini masih utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tetap terjaga sampai masa yang akan datang. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang tata negara dan pemerintahan. Sebagai warga negara yang baik,
tentunya kalian juga perlu memahami ketatanegaraan dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Perhatikan peta konsep berikut ini. Dari presidensil ke parlementer. Tahukah kalian, Indonesia pernah memasuki era demokrasi parlementer sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS, 1950. Sistem pemerintahan negara Indonesia yang semula presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet. Sistem parlementer membuat posisi kabinet rentan dijatuhkan oleh parlemen. Hal ini terbukti dengan terjadinya 8 kali pergantian kabinet dalam rentang waktu 1950 hingga 1959. Mulai kabinet pertama yang dipimpin oleh Perdana Menteri M. Natsir, 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951, berakhir pada Kabinet Juanda, 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Sistem parlementer juga menjadikan posisi wakil presiden menjadi tidak terlalu terlihat perannya. Inilah salah satu yang menyebabkan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 1 Desember 1956, DPR secara resmi mengabulkan pengunduran diri Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak saat itu, Presiden Soekarno tidak didampingi Wakil Presiden dalam memimpin negara Republik Indonesia hingga akhir periode kepemimpinannya. Lembaga penyelenggara negara. Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada organisasi siswa intrasekolah, OSIS, yang menjalankan fungsi eksekutif. OSIS menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakannya dalam satu periode kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas, MPK, di beberapa sekolah namanya Kongres Siswa, yang menjalankan fungsi legislatif. Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi, tupoksi, sesuai undang-undang. Jika di sekolah hanya ada lembaga eksekutif dan legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga yudikatif. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang tupoksi ketiga lembaga negara tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia, kita bahas dulu mengapa perlu ada pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini agar kalian lebih mudah dalam memahami materi. Selain itu, juga bisa menjadi pelajaran dalam berorganisasi di sekolah. Dalam perjalanan sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia pernah dipimpin oleh pemerintahan yang berlangsung cukup lama. Pertama masa Orde Lama dan kedua masa Orde Baru. Pada dua masa pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif sangat besar dan luas. Lembaga legislatif dan yudikatif kurang menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Keduanya terlemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan kehilangan independensinya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak sehat. Kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat. Karena, tidak ada fungsi check and balances, mengawasi dan mengimbangi. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balances. Lembaga eksekutif, Presiden, menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden, dalam kegentingan yang memaksa, berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas. Apa yang dimaksud dan indikator kegentingan yang memaksa? Masih menurut Mahfud, UUD NRI tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.
Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pembahasan amandemen UUD NRI tahun 1945 mengenai distribution of power, pembagian kekuasaan, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balances. Dalam hukum ketatanegaraannya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi 3 lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip check and balances, saling mengawasi dan mengimbangi. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR menjadi mitra sekaligus pengawas bagi eksekutif, presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diwujudkan dengan lembaga kepresidenan beserta kabinetnya. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Lembaga kepresidenan bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan negara. Misalnya, dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Dalam hal ini, diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga kehakiman bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Nah, setelah mempelajari penjelasan tadi, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan organisasi di sekolah. Kegiatan kesiswaan di sekolah tidak akan berjalan baik dan mencapai tujuan tanpa ada sinergi dari OSIS dan MPK. OSIS mesti mampu menyerap aspirasi para siswa yang disampaikan melalui MPK. Berdasarkan inputan tersebut, OSIS bisa merancang program kerja yang tepat sasaran dan manfaat. Kalian bisa bayangkan bila tidak ada sinergi antara OSIS dan MPK, apa yang akan terjadi? OSIS merasa telah merancang program kerja yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan, tetapi para siswa merasa itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Akibatnya, tujuan bersama organisasi sekolah tidak tercapai. Karenanya, pelajaran penting dari materi ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti bekerja dalam kerangka sinergi. Pembagian kekuasaan bukan bermakna pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan bermakna adanya tupoksi masing-masing dalam menjalankan negara, tetapi dalam bingkai kelembagaan negara yang mesti bersinergi untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Inilah pentingnya keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah negara. B. Sistem pemerintahan. Apakah kalian pernah berkunjung ke Amerika Serikat? Setidaknya membaca-baca seputar negara Amerika, baik bidang politik, pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya. Tahukah kalian negara Amerika menganut sistem pemerintahan presidensil? Namun demikian, apakah sistem presidensil yang diterapkan di Amerika sama dengan sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi oleh Malaysia, Inggris, Australia, dan lainnya? Mari kita bahas bersama. Secara umum, ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Dalam sistem presidensil, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat oleh presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, namun presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan, dalam sistem parlementer, presiden, raja, ratu berfungsi sebagai kepala negara,
sementara Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan kesembilan prinsip sistem presidensil ini, menurut Jimli Asidiki, pasca perubahan UUD NRI tahun 1945, sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan Indonesia dapat dikatakan lebih murni. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Wakil Presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran semacam jabatan Perdana Menteri. Nah, di sini juga kalian akan mengerjakan kuis. Di sini kalian kerjakan. Sudah join belum? Sudah dulu. Bentar ya. Kalian kerjakan sekarang. Dan nanti kalian kumpul di sini. Bentar. Kalau kalian sudah mengisi ini, di sini, kalian akan mengumpulkan di sini ya. Baik, Bu. Baik. Ada yang bisa merefleksi atau menyimpulkan dari materi yang dijelaskan tadi? Saya, Bu. Baik, Naura, silahkan. Baik Bu, tata negara itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, sifat, bentuk pemerintahan suatu negara. Nah Bu, di tata negara sendiri kan ada hukum Bu. Hukum itu artinya dari pengertian itu ilmu hukum yang mempelajari tentang negara sebagai subjek hukum dan prinsip dasar kenegaraan Bu. Dan dari tata negara sendiri kalau tidak salah ada 7 kan Bu? Beda 7. Ada 7 Bu. Dari undang-undang sampai ke peraturan desa atau Daerah. mungkin itu saja Bu yang dari saya. Jadi, nanti kalian di rumah baca lagi di LMS